Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Lengkapi aktivitas Anda di bulan Ramadan dengan mengikuti sederet program istimewa yang inspiratif, kaya manfaat, dan meningkatkan khazanah wawasan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV. Selamat pagi Nusantara, dari Sabang ke Merauke dan dari Pulau Miangas ke Pulau Rote. Selama 30 menit kami hadirkan beragam informasi hasil liputan 31 Biro Kompas TV selengkapnya dalam Jurnal Nusantara bersama saya Rahma Piliang hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama di Jurnal Nusantara, Saudara, hujan deras yang mengguyur Pandeglang, Banten sejak Sabtu sore membuat sejumlah sungai meluap. Akibatnya 10 desa di 4 kecamatan terendam banjir. Minggu tanggal 8 Februari 2025, Baliong atau yang mau ke arah Banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter masih menggenangi permukiman warga Pandeglang, Banten hingga Minggu siang. Hujan deras yang mengguyur wilayah Pandeglang sejak Sabtu sore membuat sungai Citerep meluap. Akibatnya 10 desa di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Patia, Panimbang, Sukaresmi, dan Kecamatan Sobang terendam banjir. Tolong Pak RT, tolong. Pak RT, tolong. 4 kecamatan yang terdampak banjir, diantaranya Kecamatan Patia, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Panimbang, dan Kecamatan Sobang. Dan jumlah keseluruhannya 10 desa dan kurang lebih jumlah jiwanya 1.500 kakak. Menurut warga, air mulai memasuki permukiman sejak Minggu pagi. Ketinggian bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Sejumlah warga memilih untuk tetap bertahan di rumah masing-masing. Datang banjirnya sekitar jam 4. Nah, Pak, kalau untuk ketinggian air itu yang di rumah Bapak itu ada berapa senti, Pak? 1 meter. Tolonglah, harapannya dari masyarakat dibenahilah tempat ini. Terus sekarang tiap hujan banjirnya nambah berat. Saudara, menindaklanjuti instruksi Presiden terkait kebersihan lingkungan, personel gabungan TNI Polri bersama warga bergotong royong membersihkan tumpukan sampah di Jalan Raya STPI Curuh, Kabupaten Tangerang hari Minggu. Tumpukan sampah ini sebelumnya dikeluhkan warga karena menimbulkan bau tidak sedap serta mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Dandim 0510 3 Raksa menyampaikan sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Tumpukan sampah yang sebelumnya menggunung berhasil diangkat seluruhnya hingga jalanan kembali nyaman dilalui oleh pengendara maupun warga. Aksi bersih-bersih akan terus dilakukan berkelanjutan di wilayah lain yang sampahnya menumpuk. Kondisi di wilayah Kabupaten Tangerang, kemudian di Tangsel, sedang mengalami penumpukan sampah yang luar biasa. Artinya, saya dari TNI, Polri, tergerak untuk melaksanakan kepada masyarakat bahwa membuang sampah bukan pada tempatnya, sama saja menimpuk sampah itu ke muka kita. Ribuan orang di Karawang, Jawa Barat melakukan aksi bersih-bersih pantai utara Karawang. Tak hanya pantai, aksi massal ini juga membersihkan hutan mangrove dari sampah yang terbawa air rob. Aksi bersih-bersih sampah pantai utara Karawang di Desa Sukakerta, Kecamatan Cilamaya Wetan,
dipimpin langsung Bupati Karawang Aib Saipullah. Ribuan orang ikut andil, diantaranya ratusan anggota TNI Polri, pelajar, aktivis lingkungan, hingga ketua DPRD yang mengerahkan warga. Aksi ini menyasar lokasi wisata pantai dan hutan mangrove di Dusun Pangkolak yang merupakan lokasi wisata favorit warga. Dalam waktu 4 jam, 5 ton sampah berhasil diangkut. Selanjutnya, sampah-sampah tersebut diangkut untuk dipilah, sebagian didaur ulang, dan sebagian dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir TPA Jalupang. Tadi kita sama-sama membersihkan di tempat area mangrove, dan hari ini juga kita ngelihat ini Sungai Tengkolak ini yang menjadikan juga tempat wisata yang menjadikan kebanggaan masyarakat Karawang. Tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa kita harus sama-sama Korpe, saya hari ini beserta Pak Ketua Dewan dan Pak Anggota Dewan, termasuk juga Pak Dandim, Pak Kapolres, dan Dandim juga 05, beserta para jajaran, tentunya kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan asri apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, tentunya kita akan juga wujudkan. Sorotan lainnya, Saudara, progres pembangunan rumah sakit di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat dinilai sesuai target pemerintah pusat. Salah satunya RSUD Tuan Besar Syarif Idrus yang dibangun untuk menangani 4 penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Karenanya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung progres pembangunan. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah saat ini menjalankan 3 program hasil cepat di bidang kesehatan, yakni cek kesehatan gratis, eliminasi tuberkulosis, dan pembangunan 66 rumah sakit umum daerah tipe C di kabupaten dan kota yang belum memilikinya. Salah satu rumah sakit yang ditinjau berada di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Menkes menilai progres pembangunan rumah sakit tersebut cepat dan sesuai target. Rumah sakit ini dirancang untuk menangani 4 penyakit utama penyebab kematian tertinggi di Indonesia, seperti stroke, jantung, kanker, dan gangguan ginjal, dilengkapi fasilitas unggulan seperti cath lab, bedah syaraf, layanan kemoterapi hingga cuci darah agar masyarakat setempat tidak lagi harus jauh-jauh dirujuk ke daerah lain. Pembangunan 66 RSUD di kabupaten kota yang belum memiliki RSUD tipe C. Salah satunya adalah di Kuburaya. Tahun lalu kita membangun 22, kita groundbreaking 22. Kalau tidak salah Kuburaya ini kalau tidak bulan Maret, bulan April. Dan saya lihat sekarang Januari belum sampai 1 tahun sudah jadi seperti itu. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Rian Nursan mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap pemerataan pengembangan layanan kesehatan. Kedepan, Nursan berharap pemerintah pusat dapat kembali membangun rumah sakit di pedalaman seperti di Kabupaten Sintang. Sudah saya mau sampaikan ya. Jadi ini kan untuk daerah kota juga mengantisipasi daerah pantai, daerah pesisir pulau ya. Dari Terentang atau Ampat, Pak Gedai, Kubu, kan daerah laut semua itu. Nah, yang bisa berobat ke sini. Nah, satu lagi yang kita kurang nanti mungkin daerah hulu, peruluan, daerah pegunungan sana ya, daerah pedalaman. Diharapkan pembangunan RSUD secara merata ini dapat dimanfaatkan secara maksimal dan membantu masyarakat khususnya di daerah terpencil atau jauh dari layanan kesehatan kota. Suci Lucinda, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Saudara, setelah 4 bulan berjalan, salah satu sekolah rakyat di Kabupaten Merauke menunjukkan perkembangan positif. Sekolah berbasis asrama ini membuat para siswa berkarakter dan disiplin. Rakyat terintegrasi 77 Merauke saat ini menampung sebanyak 92 siswa. Terdiri dari 48 siswa tingkat sekolah dasar dan 43 siswa tingkat sekolah menengah pertama. Seluruh siswa tinggal di asrama dan mendapatkan pendidikan secara gratis. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo, mengatakan selama 4 bulan berjalan, capaian terbesar bukan hanya pada aspek akademik, melainkan pada perubahan perilaku dan kemandirian anak-anak. Namun dalam pelaksanaannya, tantangan terbesar bukan terletak pada proses belajar mengajar, melainkan pada proses pengasuhan siswa di asrama. Para siswa harus dibiasakan hidup disiplin dengan aturan dan jadwal yang ketat. Setelah 4 bulan berjalan ini, banyak cerita-cerita, drama-drama setiap hari terkait prestasi apa yang dicapai anak-anak untuk saat ini. Buat saya, anak-anak yang dari kampung yang semula tidak sekolah,
sampai di sini tahu mandi sendiri, tahu mencuci pakaian sendiri, itu sudah prestasi yang luar biasa untuk anak-anak. Tantangan terberat sebenarnya bukan pada proses pembelajaran, tantangan terberatnya adalah proses pengasuhan anak-anak di asrama. Karena anak-anak dibiasakan hidup dengan aturan, dibiasakan hidup dengan tata tertib, dengan penjadwalan. Itu yang tantangan sampai saat ini, karakter-karakter siswa bawaan dari kampung masih kuat. Budi menambahkan peran orang tua para siswa juga menjadi kendala tersendiri, khususnya bagi siswa yang berasal dari wilayah sekitar kota. Beberapa orang tua kerap membawa anaknya pulang sehingga menyebabkan jumlah siswa berkurang dan pihaknya harus mencari siswa pengganti. Kedepannya pihak sekolah berharap masyarakat semakin memahami tujuan keberadaan sekolah rakyat sebagai upaya memuliakan anak-anak dari keluarga tidak mampu agar bisa mengubah masa depan mereka. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, pemerintah Kota Pontianak bersiap menyambut perayaan Imlek yang bersamaan dengan momentum bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, pemerintah Kota Pontianak bersiap menyambut perayaan Imlek yang bersamaan dengan momentum bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Saat ini, lampion dan hiasan ketupat sudah dipasang untuk menghiasi ruas jalan kota. Seperti inilah suasana di Jalan Gajah Mada, Kota Pontianak, Kalimantan Barat saat ini. Jelang perayaan Imlek, ruas jalan ini dipenuhi ribuan lampion. Karena perayaan bersamaan dengan bulan suci Ramadan, pemasangan lampion diselang-seling dengan hiasan berbentuk ketupat. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut, pesta kembang api pada malam Imlek juga akan dipusatkan di ruas Jalan Gajah Mada. Malam Imlek tahun 2026 ini, karena jatuhnya pada tanggal 19 ya. Ini pemerintah Kota Pontianak mengizinkan, tapi untuk kawasan Jalan Gajah Mada. Karena itu menjadi tradisi masyarakat Tionghoa untuk merayakan menyambut tahun baru Imlek ya. Dan kita tetap berharap bisa menjaga ketertiban. Panitia Cap Gomeh Kota Pontianak bilang sebanyak 49 replika naga akan memeriahkan perayaan tahun ini. Para peserta yang akan memainkan replika naga saat ini terus berlatih dan menjadi perhatian masyarakat. Untuk memastikan kegiatan berjalan lancar, koordinasi dilakukan bersama sejumlah pihak. Sudah sepakat acara Karnaval Naga ini dipersingkat sehingga naga-naga tidak bermain atraksi di panggung. Maka dari itu hanya satu panggung, yaitu panggung panitia di depan Haris. Sementara itu, Kapolresta Pontianak meminta seluruh pemain naga mematuhi tata tertib yang sudah disepakati, termasuk soal pesta kembang api pada malam Imlek. Jadi kami dari Polresta Pontianak tentunya bersinergi dengan rekan-rekan dari Kodim untuk sama-sama kita menjaga situasi Kamtimas dengan lancar. Prosesi Naga Buka Mata akan digelar 1 Maret 2026 di Jalan Diponegoro dimulai pukul 6 pagi. Sedangkan pada 3 Maret, atraksi dan parade 49 naga bersinar di Jalan Gajah Mada dijadwalkan dimulai usai ibadah sholat tarawih. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saat ini kita sudah terhubung lewat Zoom dengan Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Edi Rusdi Kamtono untuk berbincang persiapan menyambut Imlek dan Ramadan di kota multi etnis ini. Selamat pagi Pak Edi. Bapak, di tahun 2026 ini kan perayaan Imlek dan Ramadan ini beriringan ya Bapak ya. Bagaimana kesiapan pemerintah Kota Pontianak dalam mendukung perayaan Imlek dan ibadah Ramadan tahun ini agar berjalan aman, tertib bagi seluruh warga, terutama ini di sisi perputaran ekonomi Pak? Ya, selamat pagi Mbak Rama. Untuk Kota Pontianak pada tahun ini karena bersamaan beririsan ya antara bulan Ramadan dengan Imlek yang jatuh pada tanggal 17. Seperti tahun-tahun yang lalu, Kota Pontianak memiliki tradisi menyambut Imlek pada malam Imlek ya, dengan pesta kembang api dan tumpah ruah masyarakat dipusatkan di Jalan Gajah Mada dan sekitarnya. Sementara
sebelum Ramadan, sebagian warga Kota Pontianak karena yang Muslim ini juga melaksanakan kegiatan pawai obor untuk menyambut bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Pontianak bersama Forkombinda sudah mengantisipasi kegiatan-kegiatan tersebut, keagamaan dan kebudayaan, dan kita juga ingin memberikan dampak bahwa kota kita tetap kota yang toleran dengan pernak-pernik, lampion, termasuk ketupat dan simbol-simbol menyambut bulan suci Ramadan. Tentunya di pas Ramadan nanti setelah Imlek ada namanya Cap Gome. Cap Gome ini biasa masyarakat Tionghoa di sini melaksanakan dengan membuat naga. Tahun ini ada 49 naga, yang terpanjang itu ada 108 meter. Dan itu biasanya selain buka mata di kelenteng ya atau pekong kita nyebutnya, juga nanti akan diarak di sekeliling Kota Pontianak dan tempat-tempat umum lainnya. Tentu ini akan kita jaga supaya kegiatannya ini tidak menimbulkan bentrokan di lapangan. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan panitia dan Forkombinda. Baik, ada beberapa event begitu ya Pak ya yang akan dilaksanakan. Lalu dari sisi ekonominya dampaknya seperti apa Bapak? Ya, yang pasti secara ekonomi ini kan banyak warga Tionghoa yang berada di luar Kalimantan Barat yang akan datang, karena selain Pontianak juga yang sangat meriah adalah di Singkawang. Nah, warga biasanya dari luar Kalimantan Barat akan datang dan pusat-pusat kuliner akan ramai diserbu, dan kita juga ada namanya festival kuliner di Jalan Diponegoro dengan tenan-tenan makanan tradisional Tionghoa. Dan ini karena bersamaan dengan bulan suci Ramadan juga nanti akan di-mix dengan pasar juadah. Baik, mungkin pesan dari Bapak Wali Kota kepada seluruh warga Pontianak ini agar perayaan Imlek dan pelaksanaan ibadah Ramadan ini dapat menjadi contoh nyata hidup rukun dalam keberagaman, begitu Pak? Ya, memang di Kota Pontianak kan multi etnis ya. Masyarakat Tionghoa juga kurang lebih 22-25%. Jadi cukup mewarnai kehidupan di Kota Pontianak sebagai kota kopi ya, terus mereka bisa berbaur dan mudah-mudahan ini berjalan aman, damai sesuai dengan rencana, dan secara ekonomi akan memberikan dampak yang sangat positif. Oke, berarti kita pasti nanti kota ini akan aman, ada event yang beririsan begitu ya, ada dari perayaan Imlek dan juga awal Ramadan. Kita nantikan bagaimana keseruannya begitu di Kota Pontianak. Terima kasih Wali Kota Pontianak, Bapak Edi Rusdi Kamtono sudah bergabung bersama kami di Jurnal Nusantara. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Saudara, seorang pemuda di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta menyulap limbah kayu sisa industri yang sebelumnya hanya digunakan sebagai kayu bakar menjadi jam tangan mewah. Tak hanya disukai warga lokal, jam kayu buatannya bahkan sempat dipasarkan ke berbagai negara, mulai dari Malaysia, Filipina, Oman, hingga Belanda. Jam tangan umumnya berbahan logam, karet, ataupun plastik. Namun, jam tangan cantik dan mewah ini justru dibuat dari limbah kayu sisa industri. Limbah kayu jati, mahoni, sono keling hingga nangka yang sebelumnya hanya dimanfaatkan untuk kayu bakar, disulap Furkon Aziz, seorang pemuda di Dusun Madigondo, Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, menjadi kerajinan mewah dan bernilai ekonomi tinggi. Proses pembuatan jam tangan ini dilakukan secara manual, sehingga setiap detail jam tangan semakin terlihat eksotis. Potongan-potongan kayu sisa industri dipilah sesuai corak dan warna yang diinginkan. Kemudian, potongan kayu ini diukir menyesuaikan pola potongan bagian dari jam tangan. Kayu yang telah berukuran kecil ini kemudian dibor pada bagian sisinya yang nantinya akan dipasang pen berbahan stainless steel sebagai penyambung antar bagian jam tangan.
Kemudian setiap bagian dipotong mengikuti pola, lalu dihaluskan. Potongan ini pun kemudian disatukan sesuai dengan urutan dan dipasang pen hingga membentuk tali seperti jam tangan pada umumnya. Meski diproduksi secara manual, keunikan dari bahan baku jam inilah yang justru digemari warga. Selain ramah lingkungan, mereka juga bisa memesan bentuk dan bahan sesuai selera. Kalau misalnya buat cewek, ini pas banget karena dari ukurannya ini juga kecil, mungil, dan dia pas banget, cantik di tangannya cewek. Dari barangnya ini halus, ukirannya juga bagus, detailingnya ini juga rapi banget. Jadi ini benar-benar gak kalah sama brand-brand yang udah mewah, tapi ini juga benar-benar lokal yang bagus. Jam tangan kayu buatan Furqon ini sudah dipasarkan ke sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan beberapa produk jam tangan dan kacamata kayu sudah dipesan beberapa penggemar fashion dari sejumlah negara seperti Malaysia, Filipina, Hong Kong, Oman hingga Belanda. Dulu itu cuman iseng-iseng aja sih Pak, kita lihat-lihat di YouTube itu kan ada beberapa produksi jam tangan kayu di Bandung. Nah, itu kita terinspirasi dari situ. Awal-awal sebelum COVID itu sering digandeng sama ini Pak, kedutaan besar gitu Pak. Dari Oman, terus dari Rusia, Filipina gitu sih Pak, sama Malaysia. Jam tangan dari limbah kayu ini dijual di kisaran harga Rp300.000 hingga Rp2.000.000 tergantung bahan dan tingkat kerumitan pembuatannya. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Dan saudara, 30 menit sudah kami menemani awal hari Anda, Jurnal Nusantara kami akhiri. Sampai jumpa esok hari. Saya Rahma Piliang, terima kasih. Sampai jumpa. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Ketahui jatuhnya 1 Ramadan tahun ini. Lewat musyawarah sejumlah ormas Islam dengan pemerintah dan berbagai pihak terkait. Lengkap dengan reportase langsung dari sejumlah titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Ikuti Breaking News, Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026. Selasa 17 Februari pukul 3:30 sore. Live di Kompas TV, Channel 11.